Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nimatullah, NPM 10070111940 dari kelas A. Pada tugas 14 petrologi dan mineralogi ini saya akan membahas tentang batuan beku. Yang pertama ada Ganesha batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat proses pembekuan magma dengan turunnya temperatur. Nah, pada proses pembentukannya, batuan beku dapat terbentuk di bawah permukaan bumi atau disebut dengan ekstrusif. Nah, maupun di atas permukaan bumi yang disebut dengan intrusif. Batuan beku memiliki sebuah ciri khusus yang membedakan dengan batuan lainnya, yaitu keterdapatan unit-unit kristal yang jelas dan saling mengunci. Nah, selanjutnya terdapat gambar tubuh batuan beku terdiri dari batolit, blok, seal, dan dike. Selanjutnya ada mineral penyusun batuan beku. Mineral penyusun batuan beku terbagi menjadi 3, yaitu mineral utama. Mineral utama itu sendiri merupakan mineral yang terbentuk dari klasifikasi magma, biasanya hadir dalam jumlah yang cukup dominan. Yang kedua yaitu ada mineral tambahan. Mineral tambahan pada batuan beku tidak lebih dari 5%. Dan yang terakhir yaitu ada mineral sekunder. Adalah mineral yang merupakan hasil lubahan dari mineral-mineral utama atau dari mineral primer. Untuk selanjutnya yaitu ada tekstur batuan beku. Tekstur batuan beku sendiri merupakan sifat butiran atau mineral dan hubungan antar butir dalam batuan. Tekstur batuan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi yaitu perbandingan antara batuan yang kristalin dan non-kristalin atau biasanya disebut dengan amorf. Nah, derajat kristalisasi ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu holokristalin. Holokristalin ini terdiri dari kristal sepenuhnya atau seluruhnya kristal. Nah, yang kedua ada hipokristalin, terdiri dari kristal dan amorf. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu holoyalin, yang seluruhnya terdiri dari amorf. Yang kedua ada besar butir. Besar butir sendiri dibagi menjadi 5. Ada fanaritik, yaitu besar butir yang dapat dilihat secara mata telanjang. Yang kedua ada afanitik, yaitu butiran yang tidak terlihat secara jelas, di mana mempunyai ukuran butir kurang dari 1 mm. Yang ketiga ada mikrokristalin. Butiran ini biasanya sangat kecil. Sesuai dengan namanya mikro, maka untuk melihat mineral ini membutuhkan alat bantu, yaitu mikroskop. Yang keempat ada kriptokristalin. Ukuran butirnya sama, namun lebih halus dengan mikrokristalin. Dan yang terakhir ada amorf, yaitu butiran penyusunnya berupa gelas halus yang menyeluruh. Yang ketiga ada bentuk kristal. Nah, di sini bentuk kristal dibagi lagi menjadi 3, yaitu euhedral, bentuk kristalnya sempurna. Yang kedua ada subhedral, sebagian atau sisi-sisi kristalnya yang tidak sempurna. Dan yang terakhir ada anhedral, yaitu seluruhnya atau bagian dari sisi-sisinya tidak sempurna. Yang keempat ada hubungan antar butir. Hubungan antar butir ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu equigranular dan inequigranular. Pada equigranular merupakan butiran yang mempunyai ukuran yang seragam. Nah, equigranular ini butirannya seragam, dapat dilihat dari ukurannya yang seragam.
pada inequigranular, yaitu butiran yang mempunyai ukuran tidak seragam. Nah, pada inequigranular ini butirannya tidak seragam. Selanjutnya yang terakhir ada kemas atau fabrik. Nah, yaitu suatu keseragaman bentuk butir daripada hubungan butir. Nah, kemas ini hanya dapat digunakan untuk batuan bertekstur equigranular atau butirannya yang ukurannya sama. Kemas juga dibagi menjadi 3, yaitu vanadiomorphic granular, yang artinya jika seluruhnya terdiri dari kristal-kristal yang subhedral atau subhedralnya lebih dominan. Yang kedua ada hypoidiomorphic granular, yaitu terdiri dari kristal-kristal euhedral. Jadi kristal euhedralnya yang dominan. Yang ketiga ada allotriomorphic granular, yaitu terdiri dari kristal-kristal anhedralnya yang dominan. Nah, selanjutnya struktur batuan beku. Struktur batuan beku adalah gambaran bentuk, arsitektur dan hubungan dari keadaan tekstur dalam batuan. Terdapat beberapa struktur dalam batuan beku. Yang pertama ada amasif. Struktur ini menunjukkan keutuhan yang terdapat pada suatu batuan beku. Dengan kata lain, keseluruhan batuan beku dengan struktur ini memiliki kenampakan yang mempunyai batuan yang masih pejal atau tanpa retakan maupun lubang-lubang, tertutup artinya. Yang kedua ada vesikuler. Struktur vesikuler ini biasanya dicirikan atau ditandai dengan adanya lubang-lubang baik berbentuk bulat ataupun sedikit elips. Selanjutnya ada amigdaloidal. Struktur amigdaloidal yaitu hampir sama dengan vesikuler, tetapi pori-pori batuannya diisi oleh mineral sekunder. Selanjutnya ada struktur kekar, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sitting joint dan ada columnar joint. Pada poin sitting joint, yaitu struktur kekar di mana pengekarannya searah dengan aliran lava hasil erupsi gunung api. Pada poin yang kedua yaitu columnar joint, yaitu sebuah struktur batuan beku yang membentuk kolom-kolom yang memotong secara tegak lurus. Struktur ini terbentuk akibat adanya pengurutan saat pendinginan batuan beku, dengan arah pendinginan yang memusat dan selalu tegak lurus dengan permukaan bidang kekar. Selanjutnya ada struktur perlapisan semu, yaitu struktur batuan beku akibat proses gravity setting. Mineral yang terbentuk lebih awal lebih besar dan cenderung berada pada bagian bawah dari batuan beku itu sendiri. Dan yang terakhir ada struktur lava bantal. Struktur jenis ini terbentuk pada suatu tubuh lava yang terjadi pada batuan beku jenis ekstrusif atau di luar permukaan bumi. Struktur jenis ini dicirikan oleh massa dengan kenampakan seperti kubah-kubah yang saling bersusun dan bertindihan. Struktur jenis ini juga secara umum terbentuk pada lautan dalam, yaitu struktur batuan beku pada lava yang terbentuk di bawah permukaan laut. Selanjutnya ada mineral logam dan mineral non-logam. Contoh mineral pertama yaitu mineral logam. Contohnya yaitu mineral galena. Nah, untuk sifat fisik dan kimianya, yang pertama fisiknya yaitu memiliki kilap logam. Dapat dilihat seperti di gambar berikut. Kilap yang dihasilkan dari mineral galena berkilau seperti logam, maka dinamakan kilap logam. Yang kedua dari sifat fisiknya yaitu kekerasannya 2,5 sampai 5,5 skala Mohs. Yang ketiga pecahannya berbentuk konkoidal. Yang keempat belahannya sempurna. Pada rumus kimianya mempunyai rumus kimia yaitu PbS atau sulfida. Selanjutnya pada mineral non logam dicontohkan dengan mineral muskovit. Untuk sifat fisik mineral muskovit ini yang pertama yaitu memiliki kilap kaca. Kilap non logam yang ditandai dengan kilap kaca seperti gambar di berikut ini. Yang kedua,
kekerasannya 2,5 sampai 5,5 skala Mohs. Yang ketiga, pecahannya berbentuk konkoidal juga. Yang keempat, belahannya sempurna. Sifat kimianya yaitu mempunyai rumus kimia dengan KAl2, AlSi3, O10, FOH 2 kali. Sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.